Shalom. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus, luar biasa. Haleluya. Tuhan itu baik saudara. Kita bisa melewati waktu dan jam sampai saat ini. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yes, haleluya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Haleluya. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Oh Tuhan, luar biasa kasih-Mu. Kami bangga punya Yesus. Haleluya. Angkat pujian ini dari hati-Mu yang paling dalam. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saudara, saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Amin. Pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, 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 amin. Sama-sama katakan, peganglah dan berseru. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, Dialah harapan kita. Amin. Kaulah harapan. Oh haleluya. Dalam hidupku.
hidupku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi dia, saudara. Tepuk tanganmu luar biasa, menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan Ibu Gembala, apalagi kami yang di depan, tidak, saudara. Tapi tepuk tanganmu untuk Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi dia. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Mengundang kebaikan, tapi Kau datang sendiri untuk kebaikan kami, Tuhan. Luar biasa Bapa, anugerah-Mu itu. Kami menyembah-Mu Bapa, kami tinggikan nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, katakan pertolongan. Amin ya. Lebih sungguh-sungguh lagi semuanya. Pegang tangan kami Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, haleluya. Pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tangan-Mu, jangan lepaskan. Tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kau melihat hati kami yang hadir tempat ini. Dengan berbagai-bagai hal mereka datang. Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa, Tuhan apapun yang dia rindukan, Tuhan Kau jawab seketika. Agar nama-Mu dimuliakan. Berkati ibadah ini Tuhan, puji-pujian kami. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Silakan duduk. Shalom, haleluya. Oh, Tuhan. Tepuk tangan mana untuk Tuhan? Bersama semuanya. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, yes. Kemurahannya besar, tiada terkira, amin. Aku tak dapat balas betapa besar kasih, amin. Oh, besarkanlah nama sekali lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Tiada
tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besar kasih-Nya. Sama-sama katakan dari imanmu. Tuhan yang ada. Tuhan yang kuasa. Amin. Tuhan yang menolong. Jiwaku Tuhan, hidupku semuanya. Tuhan yang ada. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Yo, besar nama Tuhan, pujilah Dia. Amin, amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkah namanya. Tuhan yang ada. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ada. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama katakan. Tuhan yang ada. Amin. Tuhan yang kuasa. Haleluya. Tuhan yang menolong kita semua setiap hari. Oh, lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan yang ada. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tepuk tangan sore-sore pada Yesus. Mari saudara berdiri, katakan kiri kanan depan belakang. Dan saudara berkata, bersama Yesus kita akan lakukan perkara besar. Amin. Ayo berdiri semua. Amin. Salam kiri kanan saudara. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Yo. Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sekali lagi, Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang amin. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk siapa? Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Ya Raja segala raja. Yesus lakukan. Mana tepuk tangan untuk Tuhan? Lebih semangat lagi. Yesus hadir di tengah-tengah kita, saudara. Oh, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia membenarkan, Ya Raja segala raja. Amin. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Ya Raja segala raja. Dia Raja segala Tuhan, Ya Raja segala raja. Sore-sore bagi raja kita, Yesus Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya ya. Monggo pinara. Nah, bahasa Jawa baru bisa.
Silakan duduk, enggak ada yang duduk ya, terpesona kali ya, terpesona ya, ya Pak Pendeta Verli ya. Don't sit down gimana sih Pak? Mari saudara, buka hatimu, siapkan hatimu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita dari tempat ini saudara, tidak sekedar omon-omon, tapi membawa berkat dari Tuhan. Kita mau datang firman-Mu yang kuasa Tuhan untuk mengubah kami semua dari tempat ini. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah. Amin. Lebih keras lagi. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku luar biasa kasih Tuhan di tempat ini, saudara, nikmati. Sungaimu, yes, ku haus akan. Katakan sekali lagi, firman-Mu Tuhan berkuasa di tempat ini. Haleluya, amin. Firman-Mu yang untuk mengubah hatiku. Firman-Mu yang tegakkan di saat apa? Di saat ku menemukanlah bencanamu dengan air sungai-Mu. Luar biasa saudara, Tuhan hadir di tengah kita. Aku datang dan ku bersujud. Kita bersujud di hadapan Raja, di atas segala Raja. Katakan, ku rasakan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, telah ku buka. Mari kita sama-sama berdiri. Kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa. Untuk apa? Untuk mengubah sikap. Amin. Firman-Mu yang tegakkan. Haleluya. Di saat terjatuh. Sungai-Mu sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan yang mengubah hidup kami semuanya. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Verli. Waktu saya serahkan kepada beliau. Firman-Mu katakan firman-Mu.
hidup kami Tuhan. Kami minta anugerah-Mu mengalir terus dalam hidup kami Tuhan. Biar hidup kami selalu dipenuhi dalam anugerah-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa anugerah Tuhan. Anugerah-Mu lah yang membuat kami ada sampai hari ini. Anugerah-Mu lah juga yang membuat kami bisa beribadah pagi hari ini. Tanpa anugerah-Mu Tuhan, maka kami percaya kami tidak bisa ada sampai hari ini. Karena itu, lanjutkan kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Lanjutkan kemurahan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar hidup kami senantiasa ada di dalam kasih karunia-Mu yang melimpah. Dan pada pagi hari ini Tuhan, berbicara kepada kami lewat kebenaran-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, dan kami percaya dalam anugerah-Mu yang besar Engkau menolong kami. Untuk kami boleh menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman-Mu. Roh Kudus juga menolong hamba-Mu. Biar hamba boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana. Sehingga semua kebenaran-Mu kami mengerti dan kami pulang diberkati, diubahkan, disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Ya, mari kita buka Alkitab kita sama-sama, Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan pasal 20, kita baca mulai dari ayat yang pertama ya, sampai dengan ayat yang ke-6, lalu kita lompat ke ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Bilangan pasal 20 ayat yang pertama mulai sampai ayat 6 kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin, Z ya. Dalam bulan yang pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Tinggallah bangsa itu di mana saudara? Di Kades. Perhatikan kata Kades ini, nanti saya akan jelaskan. Matilah Miriam. Miriam itu adalah kakak dari Musa ya. Di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Dan apa saudara? Ayat 3, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ. Dan mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Ayat 6 perhatikan. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Sekarang langsung kita lompat aja di ayat yang ke-10. Ya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Jadi dia bilang kepada orang Israel, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12, perhatikan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak mempercaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya, perhatikan ini kalimat, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan diberikan kepada mereka. Ayat 13, itulah mata air Meriba di mana orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, ini sebuah kisah yang menarik karena seorang pemimpin besar yang membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi Alkitab berkata dia sendiri yaitu Musa tidak masuk tanah Kanaan.
Nah, saya perlu luruskan kepada saudara, Kanaan ini bukanlah gambaran sorga. Bisa bilang amin. Ya, ada lagu berkata, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan. Kanaan ini bukan gambaran sorga, tapi Kanaan adalah gambaran di mana Tuhan menggenapi janjinya. Ya. Kalau Kanaan itu adalah gambaran sorga, maka kita akan sepakat bahwa Musa tidak masuk sorga. Dan kalau dia tidak masuk sorga, bagaimana mungkin pada waktu Yesus berdoa, lalu Musa dan Elia menampakkan diri. Ya kan? Karena kalau Musa ada di neraka, karena gambaran Kanaan itu adalah sorga dan dia tidak masuk sorga karena Kanaan, maka tidak mungkin Musa bisa menampakkan diri kepada Tuhan Yesus bersama dengan Elia ketika Tuhan Yesus berdoa. Jadi sekali lagi Kanaan itu bukan gambaran sorga. Saya bisa kata amin. Tapi Kanaan itu adalah gambaran apa yang Tuhan janjikan digenapi. Ya. Seperti Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan memperoleh tanah, ya, maka itu digenapi lewat tanah Kanaan. Ya. Nah, yang menarik adalah begini, Musa tidak menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya karena dia tidak masuk tanah Kanaan. Nah, pertanyaannya begini, apakah yang menyebabkan Musa tidak masuk? Ya. Kalau Anda berkata, oh Musa tidak masuk itu gara-gara ada orang Israel yang sangat menjengkelkan. Saya mau beritahu, Musa tidak masuk tanah Kanaan bukan karena ada orang Israel yang menjengkelkan. Ya. Tapi sebenarnya Musa tidak masuk tanah Kanaan karena dia bereaksi salah terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, dengar, saya mau beritahu kepada saudara ya. Apapun yang orang lakukan kepadamu tidak bisa menghancurkan dirimu. Kok enggak ono sing amin? Mau setan sekalipun ya, mau manusia maupun setan siapapun tidak bisa menghancurkan janji Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidupmu. Ya. Tapi masalahnya adalah seringkali bukan orang lain yang menghancurkannya, tapi seringkali kita sendiri yang menghancurkannya. Lewat apa? Lewat reaksi-reaksi kita terhadap apa yang orang lain lakukan kepada kita. Nah, karena itu saya mau beritahu, Anda nggak perlu peduli apa yang orang lain lakukan. Karena orang lain lakukan itu tidak akan pernah mempengaruhi hidupmu. Katakan amin. Anda tidak bertanggung jawab bahkan, saya ulangi kalimat ini. Anda tidak bertanggung jawab akan apa yang orang lain lakukan. Tidak. Saya bisa dengar kata amin. Anda tidak bertanggung jawab atas apa yang istrimu lakukan. Anda tidak bertanggung jawab atas apa yang suamimu lakukan. Tidak. Ya. Tapi kita bertanggung jawab terhadap reaksi kita terhadap apa yang orang lakukan. Makanya seringkali yang kita tidak perhatikan itu bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu peristiwa atau situasi kondisi yang sedang terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana atau kenapa Musa bereaksi salah? Karena yang pertama begini. Kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal yang ke-17, lihat Keluaran pasal 17 dulu. Ayat yang pertama. Keluaran 17 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. S-I-N. Tadi Z-I-N. Zin. Ya. Berjalan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tadi itu di dalam bilangan 20 di Kades. Ya. Ini Keluaran 17 di mana?
di Rafidim. Jadi ini dua peristiwa yang berbeda, dua tempat yang berbeda. Nah, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 2. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Nah, saudara tahu ya, Keluaran pasal 17 ini dengan bilangan pasal 20 itu kisah yang berbeda dengan jarak waktu kurang lebih 40 tahun. Ya. Karena Keluaran pasal 17 yang baru kita baca itu adalah awal ketika orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Sedangkan bilangan pasal 20 itu adalah mereka sudah sampai di perbatasan tanah Kanaan. Jadi kurang lebih jaraknya itu 40 tahun antara Keluaran 17 dengan bilangan pasal 20. Nah, yang menarik adalah meskipun jaraknya 40 tahun, kisahnya itu sama, yaitu orang Israel bertengkar dengan Musa. Ya. Bahkan kalau saudara baca Alkitab, sepanjang perjalanan mereka selama 40 tahun, itu isinya cuma mengeluh, komplain dari orang Israel bersungut-sungut, dan isinya cuma bertengkar dengan Musa. Ya. Jadi 40 tahun itu bertengkar dengan Musa, bersungut-sungut kepada Musa karena tidak ada air, tidak ada makan dan tidak ada minuman. Ya. Nah, saudara tahu ya, dengar ya. Kalau ada orang yang menjengkelkan sekali, itu mungkin kita tidak terlalu bereaksi salah, betul nggak? Tapi kalau ada orang 40 tahun menjengkelkan, wah itu perlu dihati-hati. Misalnya nggak? Betul nggak? Loh, kenapa? Karena itu butuh effort lebih untuk Anda tetap menjaga untuk bereaksi dengan benar. Ya. Orang Israel itu 40 tahun ngerusui, ya kan? Ngajak tukaran 40 tahun dari keluar sampai dari Mesir sampai kepada di perbatasan mau menuju tanah Kanaan. Setelah 40 tahun geger terus. Ya. Makanya saya ketika baca ayat ini, saya juga mengerti bahwa begini, tidak mudah jadi Musa untuk tetap merespon dengan baik. Bahkan kalau saudara baca Keluaran 17, dia cuma ngomong, mengapa kamu mencobai Tuhan, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Dia cuma nanya, betul nggak? Ngapain kau bertengkar dengan aku? Tapi kalau saudara baca di bilangan pasal 20 ayat yang ke-10, Musa bukan lagi bertanya, mengapa engkau bertengkar dengan aku? Lihat bilangan 20 ayat 10. Dia malah ngomong begini, hai orang-orang durhaka. Saudara tahu durhaka itu artinya gini, orang nggak punya Tuhan. Ya. Orang yang tidak menghargai Tuhan. Lihat bilangan 20 ayat 10. Lihat ya. Dia malah ngatain orang Israel, hai kamu orang-orang durhaka. Saudara tahu ada eskalasi bagaimana merespon Musa terhadap orang Israel yang menjengkelkan. Nah, saudara dalam hidup ini kadang saudara tahu kita ketemu orang menjengkelkan sekali, ya udah kita abaikan. Tapi kalau berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, kita yang awalnya bisa diam, lama-lama jengkel. Lama-lama besok ngomong gini, ojo ngono, jangan. Ya. Betul gak? Awal-awal, jangan gitu, begitulah. Ya. 2 tahun. 3 tahun, 40 tahun. Kau nikahnya apa ya? Kamu ini gak bisa dikandani. Ya. Ngeyelan, stubborn. Ya. Due o. Ya. Kau dikandani gak bisa loh ya. Balik bola. Dan saudara tahu ya, yang sering kali itu
Bukan masalah apa yang orang lain lakukan. Tapi masalahnya adalah apa yang orang lain lakukan berulang, dan berulang. Kalau kita nggak hati-hati, saya mau beritahu, maka kemudian kita bisa bereaksi salah. Dan saya mau beritahu, setan memang selalu pengen menunggu kita bereaksi salah. Karena orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan susah diajak untuk beraksi. Beraksi salah susah. Makanya setan buat situasi kondisi, tuh setan bilang begini, kalau kau tidak bisa beraksi salah, maka aku akan buat kau bereaksi salah. Ya. Setan berkata, kalau kau tidak bisa melakukan kesalahan seperti apa yang setan inginkan, maka aku akan buat situasi kondisi di mana kau bisa bereaksi salah. Sehingga engkau gagal dalam perkataanmu, gagal dalam pikiranmu, gagal dalam banyak hal. Karena engkau bereaksi salah. Saya tahu kita tidak mungkin bisa melukai hati orang. Bisa bilang amin. Kita tidak dengan sengaja melukai hati orang. Tetapi ketika setan mengkondisikan segala sesuatunya, kita bisa bereaksi melukai hati orang. Kenapa saudara tahu ya? Kenapa? Karena kita merasa benar dan pantas melakukan itu terhadap orang-orang tertentu yang sangat menjengkelkan. Ya. Kita merasa berhak. Ya. Makanya saya mau beritahu hari ini, dengar ya. Jangan biarkan orang lain ya dengan kesalahannya membuat engkau juga ikut melakukan kesalahan karena mereka. Saya bisa dengar kata amin. Kalau mereka salah ya wes karepmu urusanmu dengan Tuhan. Ya. Kalau kamu tidak bisa dibilangi ya biar Tuhan aja yang akan membilangi kepadamu. Ya. Makanya kalau saudara baca lihat ya. Paulus itu luar biasa. Kalau saudara baca dalam Filipi pasal 3 ya. Lihat Filipi pasal 3 ayat 13. Lihat apa yang Paulus katakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya, Paulus bilang, berlari dengan tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus bilang begini, kalau aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri ke depan dan berlari kepada tujuan memperoleh hadiah panggilan sorgawi. Itu aku, kata Paulus. Tapi kemudian ayat selanjutnya ayat 15, Paulus juga bilang begini, ya. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jadi Paulus bilang, kalau kau memang seperti itu, ayo mikir sama bareng aku. Ya. Tetapi kemudian Paulus bilang gini, dan jikalau, apa saudara? Lain pikiranmu, kita beda pendapat. Kita cara berpikirnya berbeda. Tentang salah hal itu kata Paulus, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Jadi Paulus itu berkata, kalaupun kita beda, cara berpikirmu beda, cara melihatmu beda, ya gak apa-apa. Yang penting aku pengen berlari mengejar tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Kalau kita beda, Paulus bilang, biar Tuhan yang akan menyatakan hal itu kepadamu. Ya. Saya mau beritahu ya, dengar. Kita ini kalau kita bisa melakukan hal-hal baik dan benar,
Itu karena Tuhan sudah lebih dulu menyatakan itu kepada kita. Bisa bilang amin? Karena Tuhan sudah memberi anugerah kepada kita. Tapi ada orang-orang lain yang tidak level, tidak sepemikiran dengan kita. Ya kan? Ada orang dengan level rohani berbeda dengan kita. Nah, level rohani itu tidak ditunjukkan dari engkau rajin ke gereja atau tidak. Banyak orang rajin ke gereja, gak rohani itu. Yang setuju bilang amin. Betul gak? Ada orang pelayanan juga gak rohani itu. Ya kan? Kenapa saudara tahu? Karena rohani atau tidak, bukan karena apa yang ibadah-ibadah yang kau lakukan, tapi cara berpikirmu yang sudah diubahkan Tuhan. Makanya kata metanoia ya, yaitu bertobat, itu adalah perubahan cara berpikir. Ya. Saudara tahu ya, kata firman Tuhan berkata gini, you shall know the truth and the truth shall you free. Kata know itu dipakai kata ginosko, yaitu to know by experience. Jadi kalau orang bisa kenal Tuhan, itu karena Tuhan yang menyatakan diri kepadanya. Bisa bilang amin. Nah, ada orang-orang itu angel, ya memang angel karena Tuhan belum menyatakan kepadanya. Ya. Makanya Tuhan bilang begini lewat Paulus, kalaupun kita beda, aku loh pengen berlari, aku lupakan yang di belakang. Kalau kamu masih ingat-ingat yang di belakang, karepmu. Bisa bilang amin. Itu terserah kau. Kalau kau masih ingat-ingat dosa yang lama, itu terserah kau. Tapi saya sudah gak ingat yang lama, karena Tuhan berkata, Tuhan juga gak ingat salahku. Ya. Ada orang itu senangnya kayak gitu. Ya memang karena dia belum dinyatakan oleh Tuhan kepadanya. Saudara tahu pengetahuan tidak bisa mengubah orang. Kalau pengetahuan bisa mengubah orang, maka setiap informasi yang kita terima harusnya mengubah kita. Ya kan? Harusnya mengubah kita. Tapi pengetahuan tidak bisa mengubah kita. Tuhanlah yang mengubah kita. Ya. Makanya kalau ada orang ngomongin, kau nego lo, wes tak kandani bolak-balik, ngerti dah, wes ngerti di otaknya, tapi di hatinya belum, ya, belum, karena perlu Tuhan yang menyatakannya. Ya. Makanya hari ini saya mau beritahu kepada saudara ya, dengar ya. Kalau ada orang-orang yang memang begitu, ya memang levelnya mereka berbeda. Ya. Levelnya mereka berbeda. Bahkan saya mau beritahu ya, Musa itu kok bisa ngeyel-ngeyelan dengan orang Israel. Saudara tahu kenapa? Yang buat saya kaget dan heran itu karena begini. Musa itu backgroundnya aja udah beda. Dia adalah seorang pangeran di Mesir. Dengan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ya kan? Dia pangeran, dia bahkan seorang jenderal di Mesir. Ya. Kenapa? Bisa ngeyel, bertengkar dengan orang Israel dengan latar belakang budak. Ya kan? Bagaimana mungkin dia bisa ngeyel-ngeyelan? Loh, dinamakan bertengkar itu kan pasti dua sisi, betul gak? Bisa bilang amin? Namanya tukaran itu berarti adu argumen mereka. Loh, dasar pemikirannya aja beda. Ya, dasar apa yang dia tahu levelnya aja beda. Nah, saya heran, Musa itu seorang pemimpin yang diurapi Tuhan, seorang yang punya latar belakang luar biasa, bisa turun level. Iya kan? Turun level ke level budak. Geger sama budak. Kalau engkau seorang bos di perusahaan, ojo geger sama tukang parkir. Anda nurunin levelmu. Kok enggak ono sing ngamen? Bisa bilang amin? Jangan.
Nah, makanya kan begini, kenapa bereaksi salah? Karena Musa tidak sadar siapa dirinya. Saya pernah kasih ilustrasi di hadapan Anda beberapa tahun yang lalu. Kalau saudara pernah ingat, saya pernah kasih ilustrasi bagaimana ada seekor kancil bertengkar dengan gajah. Dia bertengkar dengan gajah. Masalahnya apa? Masalahnya karena masalah 3x3. Ya. Jadi kancil kan terkenal cerdik, betul gak? Ya kalau kancil cerdik itu cuma cerita dongeng ya. Kalau cerita Alkitab, binatang yang paling cerdik itu ular. Baca Alkitab loh, betul gak? Ya. Makanya cerita dongeng berkata kancil yang cerdik. Tapi dalam cerita hidup Alkitab, bahkan cerita hidup kita sehari-hari, orang-orang sing angel itu loh, kita bilang, ulo wagiku, ulo. Ular orang itu. Kenapa saudara tahu ya? Kenapa? Ya memang ya binatang paling cerdik dan licik itu ular. Nah ini ada kancil bertengkar dengan gajah. Masalah 3x3. Kancil berkata 3x3 adalah 9. Berarti Anda kancil. Gajah berkata 3x3 adalah 3. Loh 3 loh kali 3, ya tetap 3. Mereka adu argumen sepanjang malam, gak bisa tidur. Saudara pernah lihat ada orang adu argumen sepanjang malam? Sepanjang malam ngel-ngel, gak iso, kalau lo pakai otakmu. Gak iso, pokoknya gini. Wah tengkar sepanjang malam. Lalu akhirnya kancil berkata, kalau gitu mari kita ke pengadilan. Kita menghadap raja hutan. Ya, singa. Lalu mereka besok pagi datang ke singa, membawa masalah mereka. Dan dia berkata begini, singa, kami ini punya ada masalah, kata kancil. Hambamu memberitahu gajah bahwa 3x3 adalah 9. Tapi gajah ngeyel berkata 3x3 adalah 3. Lalu gajah mulai berbicara, tuanku raja, singa, raja hutan. 3x3, tuanku juga tahu, tuanku adalah cerdas. 3x3, yo 3, kata gajah. Ya. Lalu raja singa sambil dia pegang rambutnya yang gede. Dia berkata begini, baiklah aku sudah ngerti masalahnya. Sekarang gajah kau boleh pulang. Gajah pulang dengan bangga. Wes tak kandani 3x3, 3 yo. Raja hutan dia bilang gitu. Lalu raja hutan bilang begini. Pukul si kancil 10 kali. Dan gajah boleh pergi. Lalu saudara tahu si gajah pulang dengan bangga, dengan sumringah. Sedih bilangnya memang kau ngeyel. Betul gak? Setelah gajah pergi, kancil bilang begini. Tuanku raja hutan yang bijaksana. Tuanku tahu bahwa 3x3 adalah 9. Kenapa saya disalahkan dan kenapa saya dipukul? Karena jawaban saya benar. Raja hutan berkata, kau tidak dipukul 10 kali karena jawabanmu. Tapi kau dipukul 10 kali karena wes ngerti gajah goblok. Kenapa kau ngeyel-ngeyel sama gajah yang goblok? Gak level. Kok gak ono sing ngamen? Ya. Jadi kalau saudara di rumah nanti ya, ada seseorang pasanganmu atau siapa selalu ngajak tukaran, ngomong kayak gini, gajah sih toh. Aku kancil, aku gak mau ngeyel. Kok gak ono sing ngamen? Saya bilang amin. Berapa banyak yang kancil hari ini? Haleluya ya. Semua kita kancil. Bisa amin? Ya. Nah saudara tahu ya, yang paling banyak salah itu adalah reaksi kita menanggapi orang wes nyata-nyata salah. Loh saya mau beritahu, orang itu salah dan kita benar. Alkitab bilang tadi dalam Filipi, karena Tuhan sudah menyatakan bagi kita, mereka belum dinyatakan. Ya biarin. Ya kan? Kita ini bisa tahu kebenaran
Karena anugerah Tuhan. Ya. Kita bisa tahu kebenaran karena Tuhan menyatakan dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak menyatakan kepada orang lain. Saudara pernah ingat tak? Tuhan Yesus pernah ngomong kepada murid-muridnya. Dia berkata, hal ini kunyatakan kepadamu dan kepada orang lain tidak. Ya, kenapa? Ya suka-sukanya Tuhan. Dan dia memberi anugerah kepada kita. Makanya ojo ngeyel sama orang tidak rohani. Kok enggak ono sing amin? Ya saudara tahu PBB, ya karena dia melihat ada begitu banyak orang depresi, kemudian PBB ya mengeluarkan sebuah peringatan dengan mereka ngomong let's talk, ya ayo berbicara. Maksudnya itu apa? Orang-orang depresi itu biar berbicara. Karena orang stres depresi itu biasanya mereka itu butuh teman untuk diajak bicara dan temannya itu cuma diam. Ya. Makanya PBB aja mengeluarkan itu let's talk atau ayo kita bicara. Maksudnya orang-orang depresi itu ayo bicara. Ya. Tapi kebanyakan kita ini tidak sadar bahwa yang benar dan kedokteran pun sudah mengakuinya. Bahwa kalau kita berhadapan dengan orang stres, orang depresi, biarkan dia bicara. Kita diam menjadi pendengar yang baik. Tapi kita yang rohani ketemu orang stres, depresi, kita yang banyak bicara. Kau ini kok jojok ngono loh. Kau tak bilang ya, jangan gitu loh. Lah saudara tahu ya, orang-orang stres, orang depresi dengan masalahnya, gak mau dengar kayak gitu. Dia cuma pengen curhat. Bisa bilang amin. Beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu, saudara masih ingat saya khotbah tentang telinga seorang murid. Ya. Anda gak bisa jadi berkat kalau Anda gak punya telinga murid. Bukan mulut guru, tapi telinga murid dalam Yesaya itu. Ya. Kenapa? Karena kita ini tergoda selalu untuk yang ngerti banyak hal, selalu tergoda untuk memberi masukan dan nasihat. Pak, apa salah Pak? Ya nggak salah, tapi saudara perlu tahu kalau ada orang diberi nasihat ngeyel, ya wes babano, ojo tukaran. Jangan ribut untuk orang yang tidak mau mendengar. Bahkan Yesus pernah bilang, gak perlu dibaca dalam Alkitab. Dia berkata gini, kau masuk sebuah kota. Kalau kota itu menolak, kibaskan pakaianmu, saudara. Dan kau pergi. Ya, itu kata Yesus. Kenapa? Yesus tidak bilang begini kepada muridnya. Kalau ada orang nolak kau, paksaan. Gak ada kayak gitu. Bahkan kalau saya pernah baca dalam Lukas pasal 9, mereka mau masuk tanah Samaria. Lalu orang Samaria menolak. Yohanes dan Yakobus berkata, Tuhan, apakah kau pengen aku minta api untuk menghanguskan mereka yang menolak? Yesus bilang jangan, biarin aja. Ya kenapa? Saudara tahu ya? Kenapa? Karena Yesus juga tahu begini, kalau ada orang yang menolak, ngeyel dan lain-lain, itu karena belum dibukakan oleh Tuhan. Anda ini bisa ngerti firman, itu karena Tuhan menyingkapkan kepada kita. Saya bisa share firman, itu karena Tuhan lebih dulu singkapkan. Saya mau bolak-balik baca Alkitab sekalipun, saya nggak ngerti kalau bukan Tuhan yang menyatakan. Jadi kalau ada orang yang tidak ngerti, ya udah doakanlah kayak Paulus berkata begini, bila hal itu lain pemikiranmu, biar Tuhan juga yang menyatakan kepadamu. Saya mau kasih contoh dalam Alkitab. Mari kita buka sama-sama Alkitab, saudara. Bagaimana ada dua orang bereaksi berbeda. Nah lihat sama-sama dengan saya. Lihat dalam Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1. Jadi kalau saudara baca ini adalah cerita Gideon, di mana Gideon berhasil mengalahkan orang Midian. Lalu ada orang-orang Efraim datang kepada Gideon. Nah lihat ini ayat 1.
Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini? Nah, dari logatnya kata ini kita mengerti bahwa penterjemah Alkitab itu kebanyakan orang Batak. Makanya kalau saudara bilang, macam mana pula? Apa pula? Itu paling banyak di Alkitab. Ya. Betul nggak itu, Pak? Apa macam perbuatanmu? Macam mana pula? Ya kan? Ini terhadap kami, mengapa kamu tidak memanggil kami? Ya. Ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian, lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Saudara tahu ya, kenapa Gideon tidak panggil orang Efraim? Gideon aja untuk berperang lawan orang Midian, Tuhan seleksi luar biasa dari 22.000 menjadi 300. Yang seleksi itu Tuhan. Dan itulah sebabnya orang Efraim pun tidak diajak karena yang seleksi yang ikut perang itu Tuhan. Nah, Gideon tidak jawab begini, loh, Tuhan berkata. Enggak. Padahal saudara tahu ya, dia kan 300 orang itu kan hasil seleksinya Tuhan kan? Betul enggak? Suruh minum air, itu seleksinya Tuhan. Tapi dia tidak dengan rohani berkata, dengarkan kau hai orang durhaka Efraim, wes takkan dani, ikut saya ngomong Tuhan, mau apa kon? Hah? Lawanan Tuhan. Enggak. Dia enggak ngomong kayak gitu. Apa yang Gideon ngomong ketika ada orang-orang yang merasa menyesali karena aku kok diajak. Ya. Jawabnya kepada mereka, ini jawab Gideon. Apakah perbuatanku dalam hal ini jika dibandingin dengan kamu? Wow. Dia bilang gini, apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan apa yang kamu lakukan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Lalu Gideon berkata, bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur kaum Ebiezer? Lihat ayat 3. Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Sib, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai? Malah Gideon merendahkan diri dan ngangkat Efraim. Ya, jika dibandingkan dengan kamu. Ya. Jadi kalau saudara baca ya, Gideon ini ketemu malaikat, betul gak? Ya kan? Dia dengar suara Tuhan, tapi dia nggak pernah ngomong hal-hal rohani kepada orang yang tidak rohani. Ya. Makanya Tuhan bilang gini kan, jangan lemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Ada ayatnya bos. Betul gak? Karena kalau engkau lempar mutiara kepada anjing dan babi, dia akan balik menyerang kau. Ya. Dia akan balik. Nah, Gideon ini caranya beda banget, sangat keren. Ya. Ada orang, loh kamu kok ngajak aku, kamu ini gimana sih? Dia cuma bilang begini, apa yang kau capai dibandingin aku, kau lebih luar biasa. Malah orangnya diangkat-angkat betul gak? Saya mau beritahu, saudara ngangkat orang gak masalah. Yang penting Tuhan yang ngangkat Anda. Anda itu tidak jadi hebat karena merendahkan orang. Katakan amin. Kita jadi hebat karena Tuhan yang ngangkat kita. Jadi Anda gak perlu merendahkan orang untuk engkau terlihat lebih hebat. Gak perlu. Engkau gak perlu nyerang orang, kelemahan orang supaya menunjukkan kamu lebih superior, lebih hebat, lebih tangguh, lebih luar biasa. Gak perlu. Karena kalau kita bisa di atas, biarlah Tuhan yang angkat kita. Dan kalau Tuhan yang angkat, gak ada yang bisa turunin kita. Gak ada. Ya. Makanya saudara tahu ya, Gideon malah ngangkat-ngangkat. Aku gak ono apa-apa dibandingin kamu itu. Kamu lo wah bisa ngalahkan Raja Midian. Wah luar biasa kamu. Luar biasa kamu ini. Ya. Makanya kan begini saudara ya. Gideon itu ngerti. Dia yang rohani tidak mau menurunkan levelnya. Jadi tidak rohani. Gara-gara ketemu dengan mulut orang yang tidak rohani. Saya bisa dengar kata amin.
Jangan turunkan levelmu ketika engkau ketemu orang yang bacotnya gak rohani. Jangan. Kalau kau berkata, Pak suami saya gak rohani, ngomongnya kayak gini. Jangan turunkan levelmu. Kau gak ono saya ngamen. Bisa bilang amin? Jangan turun levelmu. Loh, kau pikir kon aja sing duwe cangkem ah? Aku yang duwe. Apa kon ngomong apa? Hah? Ngomong apa? Aku ya iso. Lek ngomong rusuh, aku ya iso. Aku duwe cangkem. Bisa bilang amin. Lah kalau kamu ngomong kotor, aku ya iso. Kalau kau ngomong gak enak, aku ya bisa gak lebih gak enak. Makanya saya pernah dengar ada orang gini, kalau kau baik sama aku juga baik. Tapi jangan coba-coba kau jahat sama aku. Oh, kau jual, aku beli. Wes, mantap banget. Kau jual, aku beli. Tapi kalau kau macam-macam, aku bisa lebih jahat dari kamu. Lah ini orang nurunin levelnya. Ya. Dari rohani menjadi anjing dan babi. Sorry, saya nggak bermaksud berkata kasar. Tapi Alkitab bilang. Lebih bagus kita baca ayatnya. Ya. Ini ayat paling gampang dicari. Karena saya cuma nulis anjing babi ketemu. Matius 7 ayat 6. Lihat. Matius 7 ayat 6 berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan apa? Diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu berbalik mengoyak kamu. Ya. Dia balik. Makanya kalau ada orang itu dikasih tahu lebih galak. Dalam pikiran Anda langsung berkata, ini persis kayak Alkitab. Anjing dan babi. Tadi saya sudah cerita, dia juga termasuk gajah. Gajah, anjing dan babi. Bukan saya ngomong loh ya, bukan saya ngomong. Kalau Anda marah, loh kok ngomongnya ini? Alkitab ngomong. Ya. Kalau ada orang Anda kasih tahu yang benar ngeyel, ya udah. Anda kasih tahu lagi kata-kata mutiaramu diganti dengan kata-kata misu sama dia. Ya kan? Kata-kata mutiaramu akan diinjak-injak. Saya pernah ngomong seseorang dan omonganmu benar tapi nggak dihargai. Pernah nggak? Pernah. Ya. Pernah nggak Anda ngomong yang baik tapi nggak mau didengar? Ya wes. Ya. Itu seperti anjing dan babi. Ya. Beda banget kalau saudara baca ya. Itu tadi Gideon. Saya mau tunjukin. Beda banget dengan Yefta. Saudara tahu Yefta itu preman pasar. Ya kan? Di dalam Alkitab. Bukan Yefta yang lain. Ini Yefta dalam Alkitab. Ya kalau saudara tahu ya. Dia itu adalah preman. Dia seorang perampok. Itu Yefta. Kalau saudara lihat pasal 11 ya. Lihat juga pasal 11 dulu. Ayat 1. Supaya saudara jangan salah paham. Yefta sing endi Pak? Ya, lihat. Ya. Ayat 1, adapun Yefta orang Gilead adalah pahlawan yang gagah perkasa, tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Nah, lihat ini ayat 3. Ayat 3 lalu berkata, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi. Ayat 3, pergi berapa? Oh belum ditujuin ya. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 3. Hakim-Hakim 11 ayat 3. Ya, nih Hakim 11 ayat 3. Dikatakan, maka Yefta itu pergi dari saudaranya dan jadi petualang, bagian terakhir, pergi merampok bersama dengan dia. Jadi Yefta itu seorang perampok,
anak perempuan sundal yang diusir dari keluarganya. Lalu lihat ayat berikutnya, pasal 12 ayat 1. Ini orang Efraim ternyata selalu kayak gini. Lihat, kalau tadi hakim-hakim pasal 8 dengan Gideon, mereka tengkar karena Gideon gak ngajak. Sekarang dengan Yeftah, dikerahkannya lah Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yeftah, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami? Loh, orang Efraim ini sama rupanya, selalu merasa terabaikan. Ya. Kenapa kau tidak panggil kami? Waktu di Hakim-Hakim pasal 8 dia juga ngomong kepada Gideon, kenapa kau tidak ngajak-ngajak kami berperang? Ya. Tapi Gideon pakai bukan kata-kata rohani yang dia pakai, justru dia angkat Efraim. Tapi beda dengan Yeftah. Yeftah bilang apa? Lihat. Tetapi lihat. Mengapa, ayat 1 aja dulu. Mengapa engkau bergerak memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami maju bersama-sama dengan engkau? Lihat kata-katanya orang-orang Efraim. Sebab itu kami akan bakar rumahmu, tak opong rumahmu ya. Bakar rumahmu bersama-sama kamu. Lihat jawab Yeftah. Tetapi jawab Yeftah kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Jadi dia mulai cerita tentang apa yang dia lakukan. Kalau Gideon tadi dia tidak cerita apa yang dia lakukan. Dia cerita semua apa yang orang Efraim lakukan. Wah, kamu lebih hebat, kamu lebih luar biasa. Tapi ini beda karena ini preman pasar saya ngomong. Ya. Lalu lihat gini, ayat 2. Perang hebat, lalu aku memanggil kamu tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Malah adu argumen Yeftah. Ya. Ketika kulihat bahwa tidak ada orang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan pergi melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan ke dalam tanganku, mengapa pada hari ini engkau datangi aku untuk berperang melawan aku? Itu kata Yeftah. Lalu ayat 4, apa yang Yeftah lakukan? Kemudian Yeftah mengumpulkan semua orang Gilead, lalu berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang yang telah lari dari suku Efraim, dan seterusnya. Perang saudara antara Gilead atau Yeftah ya, dengan suku Manasye. Suku Efraim. Suku Efraim. Dan saudara tahu ya, itu terjadi pembunuhan berdarah yang luar biasa dalam sepanjang sejarah Israel. Ada perang saudara yang luar biasa. Karena apa? Responnya beda dengan Gideon. Saudara pernah dengar ungkapan atau pepatah berkata, menang jadi arang, kalah jadi abu. Gak ada untungnya. Gak ada untungnya. Malah nama Tuhan yang dipermalukan. Gak ada untungnya. Malah nama Tuhan yang dipermalukan, orang Israel, sesama orang Israel, suku Efraim, dan Gilead. Gilead itu bapaknya Yeftah, ya, itu kepala suku, saudara. Ya, kepala sebuah keluarga berperang melawan suku Efraim. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Terjadi pembunuhan berdarah yang luar biasa. Saudara, Tuhan itu pengen nama Tuhan dipermuliakan di dalam kita. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan pengen semua rencananya digenapi dalam kita. Tuhan pengen semua yang terbaik Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Oleh karena itu dengar, Musa tidak pernah gagal masuk karena apa yang dia lakukan. Tapi apa yang menjadi reaksinya terhadap apa yang orang Israel lakukan kepadanya. Saya baca-baca Alkitab dan saya temukan ada banyak orang hebat. Contoh misalnya kayak Haman. Haman itu dapat anugerah naik jabatan. Cuma karena dia jengkel dengan Mordekai yang tidak sujud. Karena Mordekai sujud pun gak ada ngefek dengan jabatannya. Tapi dia jengkel. Lalu saudara tahu Haman akhirnya digantung dalam kitab Ester kan. Bersama dengan keluarganya dan hartanya semua disita, diambil kembali.
hanya karena bereaksi salah. Ya. Sekali lagi saya mau ulang ini. Dengar ya. Kalau setan tidak bisa membuat Anda untuk melakukan atau beraksi salah, maka setan akan menjebak kita untuk kita bereaksi salah. Ya. Makanya perhatikan hari ini bukan hanya bagaimana engkau beraksi, tapi saya berdoa lewat apa yang kita sampaikan. Kalaupun engkau berbeda, minta doa sama Tuhan. Tuhan, biar engkau nyatakan kepada istriku, kepada suamiku. Engkau nyatakan kebenaran kepada anakku. Engkau menyatakan kebenaran kepada orang lain. Supaya mereka juga mengenal kebenaran. Kalau aku bisa mengenal kebenaran, itu karena Tuhan sudah memberi aku anugerah. Tuhan sudah membuka pikiranku sehingga aku mengerti apa yang harus aku lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Tapi orang lain belum mendapat anugerah seperti kita. Ya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitabmu. Mari saya undang. Kita bangkit berdiri sama-sama. Janji Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin, amin. Sebab Engkau Allah yang tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Angkat tanganmu dan katakan sama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Dan ku tahu betapa dalam janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu dan ku tahu betapa dalam kasih. Lagi katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, saya teringat satu ayat firman Tuhan, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 14. Kisah Rasul pasal pertama ayat 14, tolong ditunjukin. Firman Tuhan berkata begini, mereka semua itu murid-murid, semua bertekun dengan sehati dalam apa? Sehati dalam apa? Doa bersama-sama. Saudara, kita ini sering ngobrol bareng, kita sering makan bareng, betul gak? Kita sering cangkruan bareng, kita suka pergi bareng, tapi kadang kita gak suka doa bareng. Saudara lihat ya, suami istri itu biasanya kayak gitu. Ayo pergi makan bareng, suami istri gampang kalau diajak pergi makan bareng, betul gak? Ayo pergi jalan-jalan bareng. Suami istri itu gampang kalau diajak pergi jalan-jalan bareng. Ya kan? Ayo pergi keluar kota bareng. Itu gampang. Ya. Anak-anak saudara, ayo kita pergi makan bareng. Mungkin lebih gampang. Saudara tahu yang paling susah itu,
ajak doa bareng. Kenapa mereka bisa sehati? Alkitab berkata, mereka doa bareng. Kalau Anda berkata, Pak saya selalu doa bareng. Doa makan siang Pak, barengan kita Pak. Karena makannya barengan. Saya mau beritahu ya, kekuatan kita ada di doa, katakan amin. Anda gak bisa rubah orang, ya. Bahkan kita aja gak bisa rubah diri kita sendiri kalau bukan Tuhan yang mengubah kita. Bagaimana kita yang tidak bisa mengubah diri, mau mengubah orang lain itu gak bisa, bagaimana mungkin? Kalau engkau tahu dirimu berubah karena Tuhan, maka berdoalah, minta Tuhan juga ubah orang lain. Minta Tuhan untuk ubah suamimu, minta ubah Tuhan ubah istrimu, minta Tuhan ubah anakmu, minta Tuhan ubah orang tuamu, minta Tuhan ubah bosmu, minta Tuhan ubah. Karena kita sendiri tidak bisa ngubah diri kita. Kita bisa berubah jadi baik, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan menyatakan dalam hidup kita. Karena itu kalau Anda bingung di persimpangan dan engkau berkata, aku bingung jalan mana yang harus aku pilih Tuhan. Aku sudah bolak-balik ngomong, berdebat, bahkan seringkali kami bertengkar untuk hal yang sama bertahun-tahun. Hari ini bilang sama Tuhan, aku pilih jalan doa. Karena aku tahu apa yang Tuhan janjikan, ya dan amin. Sebagaimana Tuhan sudah memberi aku anugerah dan mengubah hidupku. Lewat doa-doaku, aku tahu Tuhan juga bisa rubah orang di sekitarku. Mari ambil waktu beberapa saat ini berdoa, 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 berdoa. Haleluya, haleluya. Kalau ada orang-orang yang bertahun-tahun bikin masalah dalam hidupmu, kalau ada orang-orang yang selalu beraksi salah terhadapmu, hari ini engkau mengerti firman Tuhan bahwa kau harus tetap menjaga reaksimu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya, doakan istrimu, doakan suamimu, doakan anak-anakmu, doakan orang tuamu. Haleluya, haleluya. Ya, ya. Haleluya. Biar Tuhan yang menyatakan, biar Tuhan yang menyatakan dalam hidup mereka. Kami tahu tidak ada orang yang bisa menjatuhkan kami kalau Tuhan yang mengangkat kami. Kami tahu kalau Tuhan yang mengangkat kami, Tuhan. Kami tidak perlu merendahkan orang. Kami tidak perlu membuat kami kelihatan hebat hanya karena kami merendahkan orang. Hari ini Bapa, kami mau belajar Tuhan, membawa segala sesuatunya di dalam doa. Kami tidak bisa ubah diri kami sendiri bahkan. Karena itu hari ini kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, kaum keluarga kami sendiri Tuhan. Bahkan orang-orang di sekitar kami.
Kami berdoa seperti halnya Paulus berkata dalam Filipi. Biar Tuhan yang menyatakan kepadamu kalau hal apa yang kau pikirkan berbeda. Bapa berkati gereja Logos ini Tuhan. Mulai dari Ibu Gembala, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pengurus gereja, Tuhan berkati. Ibu Gembala, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur bersama anak-anak, menantu, cucu. Tuhan berkati, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, Tuhan juga berkati, berikan kesehatan. Pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati, berikan kami kesehatan dan panjang umur untuk semua jemaat Tuhan. Sehingga di hari-hari yang akan datang, kami sadar bahwa kami perlu banyak berdoa. Dan biarlah doa itu membawa perubahan besar dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara. Roh Kudus memeteraikan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diubahkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita akan mendengar pujian dari Sasa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Ya, puji Tuhan. Pujian dari Sasa dan mewakili atas nama Ibu Gembala
dan sidang jemaat. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Verli Laya yang sudah dengan setia, saya kira videonya terus saya dengarkan waktu malam tutup tahun baru. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Ya, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan itu baik selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengingatkanku, menjagaku tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong aku. Mari saudara yang sudah memberi, kita sama-sama bangkit berdiri. Tanpa seizin Tuhan selalu menolong. selalu menolongku, selalu menjaga. Amin, saudara, lebih sungguh-sungguh lagi ikut dengan Tuhan. Thank you, Jesus. Selanjutnya saya mengundang kembali Bapak Pendeta Lalu menjaga. akan terjatuh tanpa seizin. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami, Tuhan memberi anugerah kepada kami, sehingga hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Dan kami percaya setiap nyanyian pujian kami, persembahan kami, bahkan pelayanan yang kami lakukan untuk Tuhan, sudah naik di hadapan Tuhan, dikuduskan oleh darah Yesus, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan firman-Mu berkata, setiap jerih lelah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau membalas memberkati kami semua berkelimpahan, tidak kekurangan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Memberkati sekali lagi gereja Logos. Tuhan berkati Ibu Gembala bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan dalam perlindungan dan berkat dan anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan yang bekerja Tuhan berkati,
pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati, yang buka toko, tokonya diberkati, yang berdagang, dagangannya diberkati, bahkan yang sedang mencari peluang-peluang pekerjaan dan usaha, Tuhan buka jalan. Bahkan kami percaya juga yang bekerja secara profesional, Tuhan naikkan jabatannya, naikkan gajinya Tuhan, sehingga tidak ada satupun jemaat yang kekurangan. Semuanya dipelihara dalam anugerah dan berkat Tuhan. Dan itulah sebabnya kami mau pulang. Kami tidak lupa berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir karena alasan apapun. Kalau mereka sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka lemah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan mereka kembali. Bahkan kalau mereka sedang susah, mereka sedang dililit masalah, Tuhan memberkati mereka semua, sehingga mereka bisa menemukan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau pulang. Buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya setiap perkataan firman Tuhan ini, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus. Persekutuan Allah Roh Kudus akan terus menyertai, melindungi, menjaga dan memelihara hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin.